Investor Cina, Malaysia CS mulai masuk IKN 2024. Otorita Ibu Kota Negara, OIKN, Nusantara mencatat ada 9 perusahaan baru yang akan masuk ke IKN mulai tahun depan. Semuanya bakal memprakarsai pembangunan perumahan. Deputi Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan ke-9 perusahaan ini masuk proyek di IKN dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha, KPBU. Adapun 3 dari perusahaan tersebut berasal dari luar negeri, yakni Citik Construction dari Cina, Maxim dan IJM dari Malaysia. Setengah dari jumlah proyek yang akan mereka garap ini sudah sampai pada fase feasibility study, FS. Ini 9 perusahaan yang ada, 3 diantaranya asing dan sudah dialihkan ke OIKN, setelah ini FS kita lakukan dan setelah itu ditender. Mereka akan tetap ditender, tapi mereka punya hak istimewa, ujarnya dalam media briefing, Jumat 15 Desember. Perusahaan lainnya berasal dari investor dalam negeri, yakni Summarecon yang berencana membangun 6 tower hunian ASN, Trinity Land yang bakal membangun 8 tower hunian ASN, dan PT Nindya Karya membangun 8 tower untuk pekerja sipil. Kemudian ada PT Ciputra yang akan membangun 10 tower dan 20 tower HUC, under FS, serta PT Rockfields Property Indonesia membangun 3 tower dan 30 unit rumah tapak. Sementara untuk Citik Construction Cina akan membangun 60 tower, Maxim Malaysia akan membangun 10 tower hunian ASN, dan IJM Malaysia akan membangun 20 tower hunian ASN. Kita targetkan mereka memulai pembangunan di 2024, pungkas Agung. Otorita pastikan IKN jadi kota inklusif dan ramah perempuan. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, mengatakan IKN di Kalimantan Timur akan dibangun sebagai kota yang inklusif dan ramah perempuan, sebagaimana salah satu prinsip pembangunan IKN dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perincian Rencana Induk IKN. Inklusivitas dan kesetaraan gender ini layaknya yang menjadi prinsip pembangunan, kata staf khusus bidang pembangunan berkelanjutan Kepala OIKN Diani Sadiawati di Jakarta, Kamis. IKN, kata Diani, akan menjadi kota yang aman, nyaman, dan terjangkau oleh penduduknya termasuk anak, perempuan, kelompok lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Diani menjelaskan pelibatan masyarakat lokal terutama perempuan menjadi fokus OIKN. Salah satu langkahnya adalah pelatihan penanaman hidroponik, pembuatan batik, kue, menjadi barista. Dengan begitu, perempuan di IKN diharapkan akan memiliki banyak kesempatan. Saya rasa ini salah satu hal yang menjadi poin bahwa perempuan dimanapun sebenarnya punya kemampuan, dan mereka malah yang sekarang ini memimpin dari desa sekitar IKN, kata Diani. Menurut dia, taraf perekonomian masyarakat sekitar IKN dapat meningkat dengan adanya IKN. Dia mengatakan untuk menunjang IKN sebagai kota yang inklusif, OIKN akan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana dasar dengan kerja sama berbagai pihak, seperti sekolah, rumah sakit, pasar supermarket, dan lainnya. Namun, ia juga mewanti-wanti bahwa pembangunan IKN tidak serta-merta langsung terrealisasi, melainkan membutuhkan proses. Tentu jangan khawatir untuk ibu-ibu muda yang suaminya juga PNS, pegawai negeri sipil, dan TNI, Polri tentu kita akan menyediakan sarana dan prasarana, dan memang perlu diperhatikan tahapannya. Tentu dalam proses pemindahan pada 2024, kita juga sudah melakukan inventarisasi siapa yang akan pindah dan kebutuhannya, kata Diani. Ia mengatakan bahwa IKN juga akan mengusung konsep kota berkelanjutan dengan semboyan kota yang layak huni, livable city, seperti penerapan akses kota dalam 10 menit perjalanan, dan juga IKN akan menjadi lovable city atau kota yang dicintai masyarakat dengan mengedepankan indeks kebahagiaan. Adapun pembangunan IKN diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Pembangunan ibu kota baru tersebut diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp466 triliun hingga 2045.
Pendanaan pembangunan IKN ditargetkan sebanyak 80% berasal dari kerja sama pemerintah dan badan usaha atau investasi, serta 20% dari APBN. PUPR, bangunan dan infrastruktur di IKN pastinya dilakukan pemeriksaan. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, memastikan bangunan dan infrastruktur dasar yang terbangun di Ibu Kota Nusantara, IKN, pastinya dilakukan pemeriksaan atau commissioning. Proses pemeriksaan terhadap bangunan dan infrastruktur yang telah terbangun di IKN pasti dilakukan, ujar Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhammad Zainal Fatah di Jakarta, Rabu. Terkait pemeriksaan terhadap bangunan dan infrastruktur yang terbangun di IKN, kata Zainal Fatah, masing-masing memiliki jadwalnya. Kementerian PUPR melaksanakan tugas yang diberikan oleh pemerintah. Terkait pembangunan IKN, Kementerian PUPR bertugas untuk menyiapkan infrastruktur dasar. Yang penting kalau Kementerian PUPR ditargetkan harus menyelesaikan tahun depan, maka kita selesaikan. Kita melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, katanya. Diketahui, Kementerian PUPR melalui Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, IKN, melakukan pemeriksaan terhadap semua bangunan di IKN Nusantara untuk memastikan bangunan tersebut layak dihuni. Semua bangunan di IKN yakni kawasan Istana dan Kantor Presiden, Kantor Kementerian Koordinator, Kemenko, Rumah Tapak Jabatan Menteri, dan bangunan-bangunan lainnya dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan seperti pengecekan lampu dan aliran air, fungsi tangga, pembagian ruangan, serta hal-hal lainnya. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk memastikan bangunan-bangunan di IKN Nusantara layak untuk dihuni. Nusantara adalah ibu kota negara Indonesia di masa depan, yang ditetapkan dan diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pembangunan IKN bukan sekadar memindahkan kota dan gedung-gedung pusat pemerintahan, tetapi juga merencanakan pusat perkotaan yang modern dengan prinsip IKN sebagai suatu Future Smart Forest City of Indonesia. Nusantara mengubah orientasi pembangunan menjadi Indonesia sentris, dan berfungsi untuk mempercepat transformasi ekonomi negara.